bunyi bek. Kagak, siapa yang kentut sih? Wah, lu, Bu, Anjing. naon? Saya Yang mempunyai indera keenam atau bisa melihat orang indigo gitu, kata itu Indihome itu toko sebelah. Udah bener dia nggak napa-napa itu kan. Iya. Udah diangkat letak. udah bunyi. Kupikir kau sudah melupakan aku, yang mau menunggu untukku, dan aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi, nanti Lupa gue coba itu ya. Ya namanya gak, kita mah iseng ya bang ya. Kayak tua amat gue. Tahu, gue mulai mulu. Bingung ya? Tuh ada loh, kayak centeng. Itu kenapa biar ngapa? Bisa turun ya. Salah, biar lo nanya. Lu pakai sarung kayak centeng deh. Dingin bos. Set dah. Kata ada gunung ya cing ya. Sama angin si kota, empuk tulangnya. Tapi gua kalau naik kudu tuh kalau cepet dingin ya. Ya, yang itu ibu susu udah dicari kapan lagi lu nyobain AC 6 PK. Tuh, outdoor gede banget itu. Kayak kita 6 PK dan 1 PK mah udah biasa 6 PK tuh ada Gigi, gitu. kan seorang gigi. kan beda-beda ya orang kalau naik gunung tuh ada yang pengen nikmatin sunyinya. Kalau mencari ketenangan itu cuma satu dan sholat malam. Ya, udah gak ceng? Kalau mencari ketenangan itu sholat malam. Malam lah tahajud ya. Iya, boleh tahajud, boleh istiqoroh, terserah lu dah. Bisa lambat, boleh. Bisa. Malam kan kejadian ya. Itu nyari ketenangan. Kalau di gunung mah buset tuh ngegidik. Kalau malam tuh gitu. Tapi lu kalau naik gunung mau nyari apa sih? Kalau gue dulu tuh sebenarnya hanya koleksi aja sih. Koleksi pribadi gitu. Oh, gue pernah gunung gini, gue pernah gunung gitu. Jadi ada cerita. Ketika orang bercerita tentang gunung, gue bisa ikut nimbun cerita. Oh iya tuh seru tuh. Gini ya enggak. Dulu. Pas sekarang beda masing-masingnya. Tapi kan ada orang berpikiran itu, orang naik gunung itu apa yang lu cari sih di gunung? Iya. Itu apakah itu menjadi suatu tantangan dalam hidup lu Itu untuk mencari nih jati diri gua bisa ngukur diri gua sampai mana? Bisa. Melawan lelah diri gua tuh sampai mana di alam. Itu banyak tuh pertanyaan itu lu ngapain sih naik gunung capek? Iya. Padahal profesor udah mikirin insinyur bikin mesin. Bisa nyusahin badan lu aja lu. Lu pernah kan naik gunung nih? Pernah. Nah, Apa nih lu nih ya udah dapet kalau Gue dapat capek pasti. Pasti capek. Itu kan Orang itu kan manusiawi. Iya, Nah, sih. tapi enak sih kalau naik gunung rame-rame itu. Iya. Ya, Bisa membaca karakter orang. ya itu nomor 3 dah. Lah itu Ada Nomor kemungkinan 1 juga enak rame-rame. bisa tuh. menilai karakter orang bisa berbeda-beda. Namanya kita ego orang kan masing-masing kan punya ego. Di saat kita naik gunung melawan diri sendiri aja udah capek. Membawa ego diri kita sendiri udah capek, apalagi ngurusin lu bawa rombongan nih berkarakter orang. Ada yang bisa diatur, ada yang mau sendiri karakternya, ada yang kasar keras lah. Itu di perjalanan ya. Di semuanya bukan di gunung juga. Lu pada saat kayak gua suka jalan-jalan touring naik motor, itu karakter orang juga kebuka di satu tempat kita bareng-bareng itu. Apa yang kayak gitu itu? Ini mau ngebakar dulu bos, tenang. Kayak asam banget tuh. Ini enggak kopi saya banget kayak temen ya. Tuh, jadi bukannya kita mau gimana, bukan mau gaya-gayaan atau gimana. Mungkin itu jadi pelarian kita pada saat kita capek dalam rutinitas.
itu jadi pelarian kita. Wah, obat gue cuma di sini nih yang bisa gue cari tempatnya nih. Aduh, mau touring main dulu gua. Mau mau. Itu kan cerita kelam, itu kan musibah, kita nggak ada yang tahu. Namanya di jalan ditabrak ya nabrak. Iya, Udah nggak betul. Ceng? Kalau di gunung ya hilang, ya sakit, ya meninggal. Semuanya pasti ada resiko. Tapi kalau gua tuh naik gunung tuh memang buat tempat pelarian. Terlalu busnya Rutinitas Juga ada sehari-hari. rutinitas ya kan. Di gunung kita cari tempat sepinya. Betul, memang. Luar Suatu pikiran. orang pasti punya titik jenuh dalam hidupnya. Entah itu jenuh dalam artian, misalnya orang berumah tangga, jenuh lah sehari-hari rutinitas dalam berumah tangga dengan istri, dengan anak. Pasti orang itu ada satu titik buat refreshing, buat relaksasi dirinya dia atau mediasi. Itu adalah alat mediasi untuk menenangkan diri yang paling tepat. wadah untuk kita refresh. Bukannya kita emang menjadikan diri kita itu suka jalan-jalan, ini bukan obat kita. Orang yang beda-beda. Nah, itu kan kembali lagi sudut pandang orang, opini orang kan beda-beda. Benar. Pelarian yang kemana kan? Betul. Ada orang yang pelariannya hobinya kayak main Mancing, terus main game, beda lagi. Main Banyak. gitar. Bisa. Kan kayak lu Ceng, gue mau tanya nih. Di titik mana lu ketemu titik jenuh antara hidup rutinitas sehari-hari dan lu pencinta alam lah kasarnya. Itu pasti ada titik jenuhnya. Lu pasti sudah menemukan semuanya sampai saat ini, pasti titik jenuh itu pasti ada di semua titik-titik itu. Pasti. Ilmunya banyak banget. Maksudnya ya kayak lu sehari-hari kerja capek, pulang makan, pulang kerja, berangkat lagi, besok pulang lagi gitu-gitu terus naik gunung gitu-gitu lagi. Pasti lu gue jenuh gitu. Apa yang harus gua rubah dalam situasi hidup lu ini lu? Apa yang gua harus cari lagi nih ya? Mengeksplor lagi diri lu ini, ada lebih lagi nggak nih dalam diri lu? Misalkan itu atau lu kan atau gue beda-beda kan mengeksplor diri kita masing-masing. Sampai mana? Bukannya sampai mana kita itu bisa ya mengeksplor diri kita. Misalkan kayak lu dan sekarang, dulu mungkin lu suka naik gunung yang gue tahu kan. Sekarang berlari ke Vespa nih, Iya. Adan. Iya. Jadi suka touring, dulu kan boro-boro ada aja gitu. Nggak mau. Iya. Kayak Oceng, dulu suka naik gunung, sekarang udah nggak bisa karena waktu terbatas, karena untuk keluarga atau apa, untuk rutinitas kerja. Kayak lu Bo, sama kan semua orang kan pasti ada titik jenuhnya kayak gitu. Pas gua naik gunung gede tuh ya, mana nih kampret memang. Kan misalnya kalau di gunung itu sudah bawa tisu buat lap-lap gitu kan. Ini buat lap sepatu kan kampret terus kayak banget. Udah pakai sepatu baru. Ngantot. Itu sepatu baru. Anjir, pertama ada orang satu, lu patuh masukin tenda gitu kan. Enggak lama dia kelakuan. Lu kelakuan lagi tisu buat lap-lap sepatu, gua suwe buat dalam tenda juga. Kampret. Tapi pas apa tuh naik gunung udah pas mau puasa. Buru-buru. Gimana itu lu? Momen-momen itu pas pada saat mau naik gunung, momen-momen mau puasa gitu. Balik ke terawih langsung. Lu, orang bener lu. Apa yang dicari sih? Orang mau munggahan mah di rumah bareng keluarga lu di gunung munggahan lu. Naiknya salah lagi. Istilahnya kan dulu penutupan ya, Bang. Iya. Penutupan nih sebelum puasa nih. Ya. Musingan ya. Iya, gua bilang udah. Enggak, Cek. Soalnya kan kalau dulu kan di sini orang sering naik gunung bareng-bareng. Iya. Oke, ayo kita penutupan bareng-bareng. Rencana tuh cuman ayo kita start pagi terus sore langsung ke tenda. Ada yang bisa udah buat tenda aja, nggak usah gua bilang. TikTok. Tektok rencananya, akhirnya keke buat tenda ya udah buat tenda lah. Nggak tahu kan nggak kepake tenda. Yang bawa gitu aja. Ujung-ujungnya malah nggak pakai tenda. Kagak. TikTok doang. Iya, nggak dipakai langsung kayak. Ya, dengar-dengar juga katanya lu pernah nemu pendaki mistik, Itu pendaki ya, ziarah. Itu hari itu ya. Iya, itu situ. Itu bisa lah gitu. Iya. Buset. Tanyain. Kita yang bawa badan yang capek aja mau ziarah di gunung. Kita tuh dia ketemu tuh via grup Facebook, kita janjian. Oh, ada grupnya ya Facebook? Enggak, net batin anjir. Jadi pakai telepati dong. Iya. Jangan gua kaget teman. Saya mah kalau naik gunung mah buat jalan mas, tinggal ngelangkah doang. Ketemu jalan anjing buat ketemu jalan anjing. Suwe banget. Katanya gua berarti emang tinggal ngelangkah deh. Terus kasarnya ketemu doang. doang. Ada anak macan
Ya kan ada anak macan denger ya. Jangankan macan, anaknya ya, apalagi bapaknya yang nongol gitu kan. Tapi bendi bos. Buat aja ya. Gimana emang pacarnya? Di pos 3 kecil kok masih tinggal anjing. Tadi tuh jalan nih, yang berempat kan. Jalan tuh jauh-jauhan tuh. Setelah dengar dia ngomong masalah apa? Gua Lalu jauh-jauh nanti jadi. kalau kita kelihatan ya, akan goib. Ya. Macan lembut dong. Iya, nih. Belum. Iya lah, gue jalan lagi serapat tuh berempat, jaga pakai jauh-jauhan. Nah kalau pacar bener kita masih bisa ngeliat ya. Iya. Lanjut. Iya dong Jali. Aceh. Jadi Mana inilah Bang Jali? maestro kita. Bang, mana aja, Bang? Biasa, muter-muter. Oh, Muter. Puyeng. Udah berapa meteran? Ada 2 ya? Oh, Coba dulu dong, di frame dulu dong. Nih, Oh, terus, yang ya, kita terus. kenalin dulu sini, Bang Jali. Lanjut. Sini Bang Jali. Aduh, Bang Jali suka malu kalau in frame. Kopi. Tapi keren banget Bang Jali, gue kalau lagi biasanya gue di rumah nih belakang. Bak. Apa? Bak bunyi bak. Enggak, capek kentut sih. Wah, lu. Bo, Anjing. Ah, saya akhir dari sono. Lagi. Dulu tuh kita iya. Mana Bang Jali? Ngopi lu sini lah. Ngopi, Gue ngobrolin biasanya kan kalau perkara iman. balik gawe ya di belakang tuh tempat gue ngerokok di pencuci di apa nutup nih. Kok ini sampai sebenarnya lagu metal semua. Ini keren banget. Nah, kan menjadi ya kan. Gak nyangka ya, Gak nyangka gue. Terus emang tampilan dangdut, jiwa rocker. metal. Metal ya. tapi GNR Metallica, Campur. Agon lah. Iya, Bisa iya. bawa tanah semua. Milan. Milan. jadi gimana gunung-gunung yang lain ya? Apa sih di beberapa gunung mungkin semuanya nggak berjalan dengan mulus, pasti kan ada yang cerita anehnya. Mana berusaha lagi ya. Kok itu juga nih ya? Dia keduanya. Iya. Dia nggak ikut sama itu. rumah. Ini yang Demi. Kayak gua main motor, jalan jauh, pasti kan ada cerita-cerita aneh, mistik. Ya pasti ada lah. Ngasar tuh gua di situ itu putar-putar tuh. Itu game emang Capek. Tapi- malam Jumat lagi. Tapi sebenarnya yang kayak gitu tuh yang bikin kita nagih nih. Iya. Kalau Candu gua ya, dong. iya, maksudnya Itu seru ada coba. ceritanya di situ. Iya, seru banget. Jadi ceritanya lu nggak gitu doang. Banyak bervariasi. Lu nggak Variasi. tentang gunung ada yang lempeng gitu, naik gunung lempeng ada, Bruh. muter-muter ada, gitu. Ada yang nggak ada bonusnya, nanjak terus. Enak ada angin. Gua tuh udah dua kali sih emang salah. Dua-duanya emang kagak ada benar, cuma itu yang jadi ketagihan ya. Ketagihannya itu. Berarti enggak. Ini yang pengen naik lagi. Pastilah, gua mah opening setelah gua mah Kapan ya? hampir 3 tahun gua gak naik gunung nih. Pengennya salah doang udah. Gara-gara covid yang pertama. Terus kan gara-gara sekarang udah pada sibuk masing-masing kan, udah pada nikah. Terus gawe pada jauh-jauh. Ini juga nikah dia. Iya. Kan. Udah dong belum. Beruang belum. Nikah sama siapa? Kita mah sibuk jangan mas. Katanya udah dengar, lu nggak dengar? Ngomong-ngomongin gunung, gua pernah Masih cek. begini. Oh, Gua waktu pas jadi relawan ya di Lombok ya. Namanya gunung di Lombok kan paling gede kan Rinjani ya. iya. Itu gua masih di kaki gunungnya, Ceng. Itu daerah apa sih? Hmm? Daerah apa lu? Daerah di daerahnya namanya Masak ya? bukan Mas Bagi. Wah, lagi. Di daerah itu Ini nama udah termasuk kita belum? Kaki gunung, kaki gunung, kaki- kawasan Kan Rinjani. biar itu. kaki Gunung Rinjani tapi bukan yang jalur pendakian resmi. Itu jalur ya bukit samping dari gunung sampingnya lah. Berarti yang Akamsi situ ya? Iya jalur-jalur lokal, jalur warga lokal. Gue jadi relawan tuh waktu itu tuh di Rinjani. Ya itulah di Lombok lah, sekitar Lombok. Karena di sana terdampak yang paling parah di Tahun daerah pas gempa Lombok 2018 ya itu ya. Iya, Oh berarti kemarin 2 kali ya? Ini yang kedua ya? Yang kemarin yang apa ya? Apa yang Kalau lain? Lombok dengan Pelabuhan Bajo jauh. Jauh, beda pulau. Bajo itu udah ada masukan Nusa Tenggara Timur.
Kalau Lombok itu NTB, Nusa Tenggara Barat. Itu gue nemuin hal mistik yang menurut gue tuh nggak masuk di akal gue. Itu di desa yang terisolir radius dari kaki gunung ya. Itu kurang lebih 2 kilo 3 kilo. Ini taruh deh gua agak tahu nih ceritanya nih. Itu gempanya gempa dari gunung apa gempa dari laut? Katanya titik sumber gempanya itu di laut, di sekitaran Gili Trawangan. Tapi pas lu lagi di sono, gunung pas habis tergempa nih, gunung itu aktif lagi nggak? Gunung Rinjani itu sebenarnya dibilang aktif karena gunung vulkanik ya. Iya, di gunung baru jadinya. Itu ada anaknya. Pas itunya pas lagi. Tapi itu nggak aktif, nggak aman, aktif, aman. nggak ada awan panas atau ada letupan dari. Soalnya dari ya kan pergeseran lempengnya ya kan, Iya. yang bikin dia tertib lagi. Ternyata titik gempanya itu ada di daerah namanya itu Bangsal, arah ke Gili Trawangan, arah pelabuhannya. Karena Bangsal itu masih di bibir Gunung Rinjani, jadi imbasnya, impactnya ke sana juga lebih besar, betul. Karena kan Pulau Lombok itu lebih besar gunung ya daripada pulaunya ya. Iya. Hampir ya 60%-nya gunung lah. Bukit-bukit juga. Itu gue nemuin tuh hal mistik yang gue temuin itu di rumah-rumah warga itu banyak cetakan tangan. Cetakan tangan. Tapi daerah itu udah diisolir udah sepi banget. Udah sepi. Itu gue waktu itu cuman relawan itu dari rombongan Vespa relawan dikerahkan kurang lebih 5 orang ngumpul tuh sama warga lokal akhirnya cerita dong, karena di sana kita bisa memasukin daerah Mas Bagik itu karena ada kawan Vespa juga, butuh disambangi dan butuh dikasih logistik dan lain-lainnya. Akhirnya kita datang ke sana, kita ngobrol, nginep lah 2 hari 2 malam di kaki gunung. Itu kita ngelihat situasinya banyak cetakan-cetakan tangan itu nggak wajar adanya di langit-langit rumah. Itu lu nginep 2 hari keadaan listriknya lah. Cetakan Listrik tangan mati. itu maksudnya lukisan. Jadi kayak tangan hitam Oh, gitu, kayak stempel ya? iya kayak tempelan tangan. Tapi kan kita nggak mungkin di atas. nggak mungkin di atas, dan cetakan tangan itu nggak kecil, nggak kayak manusia, panjang-panjang. Tapi lu sempet tanya warga lokal nggak? Gue sempet warga lokal, katanya karena Gunung Rinjani itu kan disucikan kan ya. Kalau orang Lombok itu Gunung Rinjani itu emang tempat suci, bukan tempat yang buat sembrono lah. Terus ada impact-nya juga, terjadinya gempa itu karena ditemukannya, dalam kutip, ada alat kontrasepsi di Gunung Rinjani itu banyak. Terus ada awan, terus tempat dijadikan tempat mesum. Disitulah katanya alamnya marah. Iya betul. Itu di gunung ya? Di gunung. Kayak gacet tadi. Kan orang luar nggak. Terus gua tanya-tanya tuh, gua gali-gali terus tuh, kok bisa sampai seperti ini, gimana? Kan di otak nalar kita di atas, pada saat gempa itu orang kan pada kabur dari rumah dong. Iya. Dan beberapa titik rumah yang nggak rusak itu banyak cetakan-cetakan tangan. Itu bukan 1-2 rumah berarti. Banyak. Banyak. Itu saya lihat itu di daerah Mas Bagik itu ada 10 rumah. Itu desanya itu bener-bener terisolir. Jalanan putus karena kan di sana kan tanahnya itu kan mungkin ya labil ya, kontur tanahnya ya. Jadi beberapa titik ada yang longsor, ada yang tertutup oleh material-material tanah. Jadinya kita ada bisa masuk kendaraan dan sisanya tuh jalan kaki masuk ke desa-desa Itu itu. informasinya kekuatannya berapa ini? Kemarin itu gempanya itu kurang lebih 7,3. Nah, tapi kan lu kan perlu ngerti tangan nih. Itu kan itu rumah-rumah berarti banyak yang roboh juga. Banyak. Kalau yang paling parah, imbas yang paling banyak itu di daerah Bangsal. Itu tanah patah. Tanahnya patah, belah 2. Jadi kayak jurang langsung. Nah kan lu kan pas lu lihat tanah nih, kayak tangan, tangan-tangannya kayak tuh, contoh ya, gua minta tau, lu nanya mau, ada jawab, paling jawab, oh ini kayak mitosnya, kayak gue yang ambil contoh doang ya. Oh lu mah, di situ tuh emang ada mitosnya, genderuwo ya kan, contoh ini. Berarti sama ininya dengan Sulawesi ya. Ya kayak di Palu dong kalah. Nah lu pas cetak tangan itu ada warga nggak yang nyebutin? Ini tuh tangan Kalau apa? warga itu cuman ngambil nilai positifnya mungkin
ya penunggu gunung mana. Dia maksudnya berguna ada Kita nggak tahu itu makhluknya apa karena di sana kan makhluk mitologinya itu yang terkenal itu ada putri, namanya itu putri siapa gitu yang di sana. Kalau di Ratu Selatan kan ada, sorry ya Nyi Roro Kidul gitu kan. Kalau di Gunung Merapi yang kayak Mbak Marijan dan ini kan nggak tahu kan namanya penunggu gunung kan, itu makhluk mitologinya katanya ada sosok putri lah, tuan putri di sana itu. Kalau orang yang mungkin kata warga lokal itu yang mempunyai indera keenam atau bisa melihat orang indigo gitu, katanya itu indigo mah itu toko sebelah, indigo toko sebelah. Katanya itu di sana itu apa? Kalau kita bisa melihat dengan mata batin banyak kerajaan di atas. Ada masjid. Ada masjid Puncak atas Rinjani ini. dan kalau Iya. kalau kalian bisa browsing ada satu ajengan di sana di daerah namanya itu mungkin masih dekat Mas Bagik arah ke Labuan Haji, ada pondok pesantren terbesar namanya itu ajengannya dulu itu namanya Tuanku Bajang. Boleh di browsing. Bukan guru yang sekarang banyak Lah, sekarang ya. itu ilmu dan kita jadi kan mungkin di pelajaran nggak ada, tapi ilmu-ilmu seperti itu kita harus Tuan guru Bajang sekarang bukan ya? Bukan, Tuan Guru Kan Bajang ada itu sekarang Tuan Guru ada Bajang. ceramahnya dia tentang Rinjani. Boleh di browsing, boleh di ini di YouTube, ada kanal YouTube-nya tuh. Dia tentang Gunung Rinjani diceritain semua sampai dia itu pernah ya namanya orang agamanya kuat ya. Sering doa lah, ngirim doa terus ngobrol dengan yang kayak gitu-gitu. Ya, sorry dengan mistik-mistik seperti itu. Mungkin bisa kita ambil nilai positifnya, namanya alam, kita jaga, kita rawat. Jangan sampai dirusak, jangan sampai dikotori, apalagi dengan yang namanya itu, sorry ya, kita berzina lah, amit-amit di mesum di tempat-tempat yang disucikan ya. Udah itu aja sih paling kalau yang gue rasain. Terus hari keduanya gue pindah ke daerah namanya Selong Blanak, daerah masih daerah Lombok itu. Selong Blanak itu tidak terlalu parah dampaknya dengan Mataram karena dia ada di sisi selatannya, sisi selatannya Selong Blanak itu nggak terlalu parah, cuman imbasnya itu banyak trauma healing, banyak trauma lah kasarnya, anak-anak kecil terdampaknya kasihan kan. Terus Terus gua harus kembali buka Google Map ya, biar gua tahu daerah-daerah ya. Bukan. Gua nggak tahu ini daerah-daerah. makanya kayak gitu-gitu kan, gue juga alhamdulillah bisa nginjakin kaki gue kesana, ketemu sama saudara gue, apalagi ada ya dari family gue lah, dari keluarga gue, om gue sendiri tinggal di Lombok, makanya hati gue bergerak, gue harus kesana, harus gue lihat, karena yang gue takutin kan, yang gue lihat di TV itu nggak terlalu parah, lebih mencekam langsung kita di sana. Iya emang. Oh, berarti liputannya nggak secara Karena luas kan ya? beberapa titik itu nggak bisa disambangin Iya, langsung, Akses putus. aksesnya terputus. Sama kayak kemarin ya. Dan kayak gitu. banyak yang gua temuin itu di daerah sana itu penimbunan material, penimbunan bahan-bahan pokok oleh oknum lah kita sebut. Yaitu kita sambangin lagi, kita coba kita tanya, benar ada beberapa yang main oleh namanya sembako itu, makanya Gua dijual lagi ya. bisa jadi atau Sampai mengayakan diri dia sendiri. Makanya dalam musibah itu kita tidak boleh, kita memang harus ada prosedur kan, nitipin kepala desa ini dah, tapi kenamanya kita bergerak untuk orang sekitar kita juga kan, ya kita langsung yang terkena dampak kita kasih. Jadi itu sebenarnya sih, habis sekarang ada juga Betul. yang ngasih sesuai prosedur. Lu pernah kayak di daerah rawan? Hah? Pernah di daerah rawan gitu? Belum. Atau mesar? Belum. Mesar belum. Cuman kalau gue cuma doang sih, cuma apa bagi komunikasi aja. Kalau itu ya sasar banjir di Jogja gitu. Dia mah kayak juga di sini. Enggak maksudnya kalau kan jadi bagi komunikasinya. Oke, secara mayoritas sana muslim dengan non muslim banyak yang mana? Kalau untuk Muslim di kan? Lombok paling Muslim, ya. paling besar itu muslimnya. Muslim, ya. Karena kota Dibanding seribu masjid. sono. Kan slogannya sana kota seribu masjid. Iya. Terus mungkin warga-warga Hindunya
Balinya itu atau orang-orang Balinya di beberapa distrik aja di tengah kota. Seperti di Jalan Catur Tunggal itu Bali semua. Mungkin lebih baik di Bali ya. Kalau orang-orang Hindu. Tapi di sana itu yang saya lihat itu tidak banyak gesekan-gesekan tentang agama. Karena semuanya itu yang membaur aja. Toleransinya lebih kuat, lebih ini. Bidang sosial mah. Itu aja sih kayak gitu-gitu. Maksudnya nge-share aja. Suatu tahu kita suatu saat hati kita bergerak lagi. Lu punya saudara atau Fahmi atau Adan atau Luceng terdampak namanya musibah. Masanya kita mungkin kita waktu terbatas. Tapi hati kita masih yang nggak bergerak sih. Kayak gitu-gitu kan kita perlu. Tapi sih ya, kalau gua akuin sih kalau anak itu buat kayak gitu tuh emang kalau gua pribadi tuh ngambil anak tuh mantap banget kalau buat Ya kayak banjir kayak waktu itu kan di sini. Lombok kan salah satu tujuan wisata ini apa ya perusahaan-perusahaan Betul. Lombok itu yang dari biaya Sebenarnya itu- perusahaan. ya surga lah. Surga untuk para surfing. Tapi di sana ada keindahan alam kan. Banyak titik-titik yang bagus. Tapi pas pada saat bencana itu dampaknya itu. Nah, kalau untuk Oke. Kayak Dan kita oke, masuk ini kalau puasa ya, Oke. kayak baik awali puasa ya. Kalau ngomongin soal sosial, lu tuh puasa sering banget bikin kegiatan ya. Iya, namanya sahur Misalkan gila, Pendek iya berkila Iya. satu anak kreatif Iya. ini anak-anak emang udah aktif banget kalau Apa ya? sosialisasi. dulu Dulu. sebelum negara api menyerang itu kawan. Udah bersih Positif. Betul. ya emang sih kan apa namanya ada juga terus di mana tuh kita itu nggak mengeluarkan bawah. nah itu tuh kan makanya sempet kan di sini ada bikin yang gabungan. Nah, selama 2 hari di Lombok, itu apa aja yang bisa dilakukan waktu itu terhadap Saya membuat kepedulian? program namanya itu bikin Kepedulian pertama itu yang paling masyarakat. pertama itu bikin kapus. Oh, mantap ya. Karena di sana itu kalau nggak ada air, nggak ada kapus, semua nggak bakalan bisa. Terutama itu air diutamakan. Terus beberapa warga itu nggak berani tinggal di rumah. Pagi mungkin mereka melihat rumahnya, malamnya tidurnya di tengah sawah. Tenda, berarti ya. Di tengah sawah. Sawah itu kita rubah jadi camp. Lu bikin itu ya, bikin website. Apanya? Aku Itu Ya, kalau istilah itu salah. kanal sebelah lah itu, jangan dibahas tuh. Ngerinya kita kena copyright jangan bahas. Gua kira lu bikin buat dari air itu kan. Kayak gitu Dia terus aktivis banget kok. bikin apa tuh? Bikin program trauma healing. Wah itu bagus tuh, asli. Emang harus dibikin kayak gitu tuh. Program trauma healing khususnya untuk Iya. anak kecil. Anak kecil bagus tuh. Karena yang saya temukan itu beberapa anak kecil kan mungkin di sana listrik tidak ada. Kita nyalakan genset anak kecil takut nangis karena suara gempa lebih ngegema suaranya. Getaran itu kan. Makanya kita kasih edukasi. Oh ini bukan ini. Kita bikin inilah, bikin hilang dia biar nggak terlalu kepikiran traumanya itu Pikirannya. betul. Berarti kalau di sini kalau mau bikin trauma ini kalau banjir karena sudah beberapa kali ya. Sebelum itu gerak. Lu lihat kalau banjir takut anjing. Cuman di sini banjir nggak kayak trauma healing, harus senang bocah-bocah. Penting itu trauma healing buat Trauma anak-anak. healing kayak kita Ya, dengan cerita dong. nyanyi-nyanyi bareng anak kecil, Kami bikin ingin fun riang gembira aja. games, bikin fun games, bagi-bagi Itu souvenir. bisa tuh kalau sebenarnya kita bikin ini. Terus yang sekali saya temukan itu di camp pengungsian ada yang lahiran. Ada yang lahiran. Bayangin tuh. Terus penanganannya gimana itu? Itu langsung kita kasih penanganan kan setiap camp itu ada bidan Ya, atau bidan. yang lokal-lokal Kesehatan. di kecamatan atau desa-desa sekitar itu ada yang standby. Ya akhirnya pada saat kondisinya itu malam, lahiran di sana di tenda, disiapin semuanya langsung. Emang logistik kita udah pikirin, kita bawa dari Surabaya, logistiknya waktu itu kita beli semua seperti tenda, selimut, pampers, terutama pampers ya. Iya. Terutama pampers. Kalau untuk anak kecil tuh pampers, obat-obatan, kita
kita sudah bawa semua dari Surabaya. Itu pengalaman yang nggak bisa saya lupain lah. Pengalaman yang Keren. wah terenyuh hati saya itu ngelihat orang dalam bencana lahiran padahal kondisinya semuanya ala kadarnya. Tapi pengalaman saya di sini udah banjir doang nih gimana? Banjir. Kalau banjir mah Jakarta ya tenang. Saya punya temen gila banget, bener ya. Gue pas tahun 2020 ya, gue lagi di Ituan, lagi di Bogor. Yang Ituan ceng, pas banjir 2020. Tinggi banget dia tuh. Tahun baru. Pasti 2,5 meter apa masih? ini satep gue tuh. Alatan. Iya, 3 kali meter lah. ini 2,5 meter, bilang 3. Itu yang gue rasain mah anak-anak bener-bener aktif banget itu. Ada yang Iya. kalau gue tuh pas banjir 2020 kayak nggak tahu kenapa ya kayak ngebagi loh. Jadi ada yang buat tim evakuasi, ada yang di atas, ada yang buat otomatis ituan, buat logistik. Iya. Nah, yang evakuasi ini yang harus kayak sebenarnya Iya. dia. Dulu gue pernah cek pas di tahun berapa ya gue masih kuliah tuh pernah tuh gue di ada dari RW undang damkar. Katanya di Kalimalang, ini kagak ada arusnya, kagak ada lainnya. Tuh lah, anak-anak tuh udah pada jago-jago. Gue Ada berenang. tapi sekarang di sini nih. Di mana? Belokan ini di mata merah. Gue artinya di Kalimalang, sama Oh, sama Kalimalang. damkar. Gue berada di damkar itu. Caranya main gitu kan perahunya dia tuh. dayung. Iya, itu kagak ada adrenalinnya kalau yang di Ratu Damkar. Berarti memang harus ada dari pihak yang bersangkutannya. Nah, itu harusnya kayak kerja sama kerja sama itu kayak kita dulu terima Damkar. sama Iya, kan. Intinya sih ada pendekatan terhadap Nah, waktu itu gue udah setengah gitu ya. tuh Iya. ngajuin ke RW kan buat kita dong Pak yang Pelatihan. yang anak-anak yang bisa jadi relawan. terjun di lokasi banjir buat dilatih lah, jadi kita ngerti lah di mana bahayanya ya kan. Menanggulangi Gue pernah tuh resiko. banjir bukan 2020, banjir tahun berapa ya? Yang di sini punya anak bayi nih, bayi masih merah. Anjir, bener-bener parah banget itu evakuasi. Ya, Bu. Iya, yang di gang lu nih, bayi masih merah. Bukan di sini rumah ini, rumah depan PK. Oh, yang sini Uni. Iya, itu bayi masih merah. Cowok anak kecil Bener lagi itu. larian. Bayi masih baru. Perahu yang fiber nggak masuk ke dalam sini nih, karena kan belokannya tajam ya. Pakai perahu tiup bocah. Kan di situ kan rapi banget genteng tuh. Itu benar-benar dijaga anak-anak tuh pada bikin border ngalahin nggak apa lah badan gue yang kena daripada perahu yang kena bocor ya kan. Bener-bener anak ngalahin badan. Itu bener-bener parah itu. Maksudnya bener-bener ngeri. Cekam. Jadi misalnya di potensi tuh bahaya-bahaya kayak misalkan contoh kayak potensi itu bahaya ini Iya. gitu. Nah terus juga kan kita harus dilatih kayak Persiapan. caranya narik orang tuh dari perahu gimana ya kan, bahaya. biar nggak bahaya. Bener-bener dia nggak kenapa-napa kan? Iya. Itu diangkat letak. Lah bunyi. Wah, nyelamatin lah, wah, nyelamatin. Lah bunyi. Terus pernah juga lagi ya kalau tuh banjir 2020 tuh, banjir 2020 almarhum kan lagi sakit ya. Lihat Oh iya. di sini cek, gue lagi bawa di sini tuh bagi tahu umat dong. Bagaimana kita nggak panik? Asli bos bener di sini kemana nih? Di sini arus. Itu kuat banget kuat. Gue tuh sakit apa dia ya? Kan dia Cuci darah. ya, Liver. Napas. Iya. Sesak. bisa. Umat bener panik banget tuh anak-anak. Gak mau gimana? Kita nggak ada yang tahu kayak gitu. Cara menang gimana ya kan? Kalau nggak ada yang tahu nggak bisa unsur bawah. Iya. Mau di atas. Ya terus si kopi doang ya. Terus si kopi kita nggak cengin. Nah gue sih pengen gitu kayak anak-anak lah yang bisa paling depan itu kalau Garda terdepan. terdepan anak-anak itu. Jadi memang juga untuk buat anak konten kayak gitu. Dia tadi yang kegiatan Ramadan. Gue waktu pernah ceng kayak yang tentang banjir ya. Gue tuh buka web, gue kayak pengen ngajuin ya. Apa gue tuh buka web apa ya? Gue tuh pengen ngajuin gue cuman kayak
ngeri nggak ada power nih, gue nggak ada power. Akhirnya enakan sih dari RW lah tuh kan. Kalau dibilang jago drama, jago di sini anak berenang. Beberapa gue bener para jago-jago di sini. Kalau untuk itu cari yang benar tampil mudanya yang benar tadi kayak remah kegiatan. Iya, kan? emang. Belum Tapi gitu. sih gue yakin mah di sini anak-anak pada care lah, tapi kayak Cuma kan kita lihat dari usianya kan mungkin bisa segitu dia harus ke pelatihan gitu kan. Bersama pedulian tinggi. Iya. Dengan tinggal yang harusnya dari bawahnya. nah itu cepet ya pas kemarin acara terakhir kita kan yang Agustus kan mau bangkitin lagi yang karakter yang Jawa kan yang Iya. berbedanya yang berbeda untuk ngumpulin lagi. Ayolah kita bikin lagi nih kegiatan. Ada Dulu tuh pas gua masih pada kuliah atau masih belum banyak pada- waktu luangnya lah. belum pada kerja ya kan, sering tuh di kegiatan gua panasin. Lu juga ngerasain kan lomba-lomba gua jaringan pas dulu masih pada kecil, ngerasain kan lomba-lomba gua gimana kan gitu gua elok gua kumpulin ya. Emang gara-gara pandemi ya 2 tahun ya. Iya, itu langsung dia menghilangkan rasa kebersamaannya, kepeduliannya. Susah banget diatur tuh bocah-bocah. Jangan udah bisa sendiri. Makanya kayak online ini kan Batasi diri, iya, kayak yang anak baru masuk kuliah kan ya. Atau kan dia masuk kuliah organisasi, Iya. dia kan aktif kan. Nah dia masuk kuliah pandemi 14 semester di rumah. 14 semester di rumah udah ya, kira yang kuliah tolol lah, gak ada basic organisasi gitu loh. Semua anak-anak kan nih susah banget gara-gara pandemi emang diajak buat Digodoknya lagi susah. banget. Buat digodoknya lagi. Tapi yang kegiatan depan ini yang bagi-bagi itu kan terjemah tuh takjil tuh nggak ada yang udah dulu ya tempat-tempat yang sekarang itu. Gak ada, itu emang anak-anak doang Iya. bisa Yang nongkrong. biasanya ada tiap tahunan. Jadi yang pokoknya nggak diajak. Pada gitu pada sibuk kayak main game doang. Kok pasti gue diamond Iya. udah kalau PUBG Buat masing-masing pribadinya doang. Ayo. Oh beli apa kalau PUBG? Beli apa sih? Kan kalau ML diamond. Wah Beli beli itu skin. iya gitu ya. Belum kan? Ya itulah, nggak mau diamond lah, gue tau aja. Jangan tolol lah kami. Tahu lebih bingung. Susah kalau Kenapa? anak-anak sekarang tuh ya kembali lagi sih lingkungannya juga sih, cara mereka gaulnya. Bahkan dulu itu gampang banget kalau nggak punya duitnya bisa bikin acara. Bantu dari duit di mana? Banyak jalan jalan positif Kayak dulu pas kita puasa tahun berapa ya, kita nggak ada duit. Akhirnya anak-anak pada jualan gorengan. Iya. Ah iya. Kumpulin. Gorengan di sini namanya Icing. Di atas ya Gimana? jualan. Gimana? Buat cari modal ngumpulin. Bahkan dia ada jalan kan, artinya di jalan kita nggak punya tempat kan. Iya. Udah dikasih sama yang punya tempat, udah pakai aja nggak apa-apa. Iya benar. Masih mamat kan. Ingat banget dulu tuh gua nggak punya modal, ngumpulin patungan buat modal bikin gorengan jadi dijualin. Akhirnya kan kita digoreng jadi STR apa satu anak yatim tuh. Tontonan sekalian. Itu kan sound camp. SOTC. Kan tadi kan pada mau sound road, malah kan kalau sound road kan maksudnya selain bayar udah gitu kadang nggak tepat sasaran. Tuh Gitu. banyak ya manusia-manusia gerobak lah. Iya gitu ya. Mereka palsu. Iya palsunya. Ini tuh sound camp itu langsung ke titik tujuannya. Benar sih. Sekarang mau diaktifin lagi ya susah juga betul-betulnya. Buat aja Udah beda cara gaulnya udah beda. Tahun ini juga lagi nggak boleh kan. Ya sebenarnya kalau hanya dalam panti itu udah wewenang pantinya. Iya. Kalau panti ngebuka nggak boleh nggak masalah gitu. Karena itu udah wewenangnya dia. Padahal mereka tuh kalau emang ngerasain seru banget loh kayak anak kayak gitu. Iya. Pahala. Iya. Anak seru banget. Tapi kalau anak kecil ya, lu Happy gimana ya? bareng. Seru banget nih orang-orang anak kecil itu. Malah tuh gue tuh kayak gue dulu ada misi cek kayak pengen gue siap lu kayak ngajarin di sini kayak buka-buka ya enggak gimana ya bahasanya
lu tuh butuh pelajaran apa, PPR atau apa, nggak apa-apa, penting kayak kelas gitu kan. Oh iya, kayak kelas gitu. Iya, Kayak rumah baca lah. mau aja kayak gitu kan, pengen banget gua kayak gitu. Iya, terus kalau dari instansi terkait kayak RT-nya support sih pasti Apalagi kan 4. yang pas angkatan gua tuh angkatan gua yang di sini pada kerja aktif kan banyak mahasiswa ya kan. Banyak banget gua tuh angkatan gua waktu itu mahasiswa kan ada lah ini ya kan Iya. pengalamannya. Pengen gua. Link ini pasti ada. Iya. Cuman gimana ya bocah juga pada susah juga di kecilnya kan. Itu tuh soalnya kan hanya bukan 2 tahun doang ya. Dua kali pertemuan doang itu. Iya, baru ketemu Dua doang. kali pertemuan cuma kita sebelum bikin satu anak yatim dan mohon. Iya, itu ya sekali Oh. setengah kilat. Iya. Ya. Ada lombanya Iya. kan, buat anak kecil. Itu lomba yang kasar kayak apa namanya? Apalah tahfiz Quran. Iya. Kalau itu yang warnai itu warnai kaligrafi gitu. Pengen banget gue gitu lagi. Kalau sih yang gue pengen. Udah kita dapat pahala, nyenengin lingkungan di sekitar. Ini kita juga apa namanya? Serius apa ya? Kayak membantah gitu atau mematahkan persepsi Iya. Ya. Orang-orang di Iya. sana Yang kita ngecap. cuma nongkrong doang, Iya. nggak ada masa depan sama desu. Ya kecap. Aduh ada anak pada begadang doang lu ngapain sih lu ya? Iya, atau kita bisa bikin Lu kan tahu gak begadang malam-malam mau bikin apa? Iya, itu baru juga bikin kegiatan. Kira apaan lu? Buat lingkungan, kembali ke lingkungan. Tapi kok kesana kalau coba kita lihat kayak dalam buku ini cek tiba-tiba tuh bahasa khusus dia cuma jadi panitia. Sumpah, kok kok lagi pada senang-senangnya ya. Itu kok kira Kayak gitu dibutuhin. jauh. Cuma jadi panitia. Pusing kan jadinya. Tinggal dibentahin, suruh kumpul lagi. Padahal makanya udah lu mintain, lu makan lagi. Iya, lu juga sendiri. Iya. Kan kemarin terakhir yang bikin gerak jalan Hamin 2 minggu anjir disuruh bikin acara dong setelah sekian lama berhenti. Wow, jadi males tadi. Buset, Amin 2 minggu nih ya. Amin 2 minggu kagak ada modal. Minim apa tuh? Minim SDM. Iya, SDM tim gua yang dulu udah pada kemana tahu udah jadi anak baru jadi anak baru. Berarti yang belum ini bubur ya belumnya. Gua kita nggak pernah kayak anak-anak Sekali pernah BBK Leo. itu kan pas penutupan. Bukber itu BBK Leo yang di Jatiwaringin. BPK Sama sama WS kaki 5. WS BBK Leo Bo Jatiwaringin Bo. Bukber waktu itu dulu kita. sama yang di WS. WS makan gue nyusul itu. Balik gawe gua. Iya, maksudnya kegiatan sosialnya ya. Kalau bubur ada ya. Ya, kalau bukan kenal puasa. Bangke, suwe. Puasanya di Cipinang. Puasa dalam rumah doang hancur. Suwe. Maling tiga kali. Nah, sih gua bukan idealnya gua pribadi ya. Isi emang isi. Berarti mau pengennya gitu lu bikin aktif lah, ya kan? Kapan nih? Kapan nih? Di lingkungan gitu. Agustus besok. Agustus besok sih harus ada. Cuman ini gua mau sebenarnya udah puasa ini gua udah Iya. kangen banget. Sebenarnya momennya puasa tuh enak. Kalau kegiatan itu, walaupun nggak ada kan lo pagi. Ya sekarang kalau emang ada yang mau ngejalanin ya udah pada kerja aja cari duit. Waktunya udah Nyari duit nggak nggak susah dulu. Ya, Kita sebenarnya- kayak buat sumbangan gitu kan. diajar Iya, jadinya. sebenarnya kalau untuk kontribusi bisa lo kontribusi bukan untuk materi ataupun untuk suara. Materinya insya Allah ada Iya, SDM-nya. SDM yang susah banget. Ya gue sih pengen lah ya gantian lah ya kan. Iya. Regenerasi. Jadi kalau saya itu kan orang yang masih sekiranya masih punya waktunya yang masih diajak akhirnya digituin ya. Gitu dipikir regenerasi pada gak mau susah banget. Buat diri sendiri aja nggak mau, lagi buat lingkungan ceng. Beda banget sama kita di rumah. Di sendiri cuek ya. Iya, buat diri sendiri aja belum bisa bertanggung jawab. Sekarang Apalagi mau tanggung jawab sama lingkungan. sekarang udah pada ngapain diri di rumah anjir. Apalagi kalau terlalu pacain. Kikuk. Siang, 11, ngiring apa? Gue padahal Bener gitu. selalu itu dulu kan
Bro lagi rapat tuh, udah gue bilangin kalau lagi rapat jangan dulu pakai handphone, hargai orang ngomong ya kan. Kalau dulu masih bisa dibilangin memang kayak gitu. Sekarang Bisa dikerasi. nggak bisa, dikerasi dikit cabut. Lembek. Cabut nih kalau lembek cabut. Lo nggak besok ngomong. Besok udah gak nongol lagi. Bruh. Ayo. Dikerasi dikit besok udah gak nongol lagi. Udah silent. Lah, habis gue anggota kayak gitu lama. Makanya kita ikutin aja ikutin ini. Lama-lama capek sendiri. Ikuti malah berantakan. Ini nggak berantakan. Dulu kan masih bisa dibilangin. Jangan main handphone dulu, hargain orang ngomong gitu. Coba posisi lu lagi ngomong, pakai didengerin. Gimana sakit hatinya lu? Capek-capek cuap-cuap. Dari jam 7 rapat sampai jam 10 nggak ketemu. Inti buat rapat itu apa? Biasanya Mengerti. Akhirnya suruh nanya, enggak bang, nggak ada tanyaan. iya ada ilmu. Akhirnya pas acara bingung. Keder sendiri. Dulu kelar. Karena itu kurang tugas. Kalau dulu kan kita ngomong dulu sama serta, sekarang udah Sekarang kita tanam nilai-nilai organisasi dari dia kecil, dari dia ini sebelum dia bekerja. Nanti kan di suatu saat dia bekerja kan organisasi itu akan terbentuk sendiri di tempat dia bekerja. Entah itu dia jadi leader di pabrik. Jadi kita boleh efeknya nih ke yang bawa dia lagi karena nggak ada kegiatan sih masa kerja dia Nggak ada wawasannya kayak gitu-gitu. warna gitu. Jadi cuma ya dari rumah doang nggak ada kegiatan yang wah. cuma sekedar itu doang. Iya sih. Kayak lu udah Kali aja ya dari obrolan ini kita bisa ngambil nilai-nilai positifnya. Semuanya jadi ilmu buat kita ya Ceng ya. Atau tambah-tambah jam terbang kita. Kali aja lu ada pesan nggak Ceng buat generasi sekarang nih? Kalau sih jadi kalau untuk di kegiatan ini nggak ada yang Superman harus seperti Nah, kan seorang sosok Superman pun butuh tim. iya untuk lawan musuhnya iya. Tuh. Kalau dari Fahmi sudut pandangnya nih, pesan-pesannya nih. Bruh. Juga yang baca-baca sekarang. Ada yang mau jadi superhero tapi cuman actionnya nggak ada. Susah kalau materi doang. Gak ada prakteknya nggak susah. Nah, ya Dan, coba Dan, ada nggak pesan-pesannya Dan? Dari obrolan pertama kita dari bencana ujung-ujung sampai organisasi ini pesan-pesannya Dan. kalau gue sih kalau buat bencana itu doang kayak kita harus di rumahnya ya kan. Kalau buat organisasi itu gue siapa aja gue ngebantu buat anak-anak yang sekarang menjalani apapun. tinggal sis ya Iya, Yang penting lu tuh ada komunikasinya ya kan. ada feedback baiknya. Kayak contohnya kayak lu mau bikin apa nih bang, gua kayak gini nggak ngerti deh, telepon tinggal nanya ya kan, bang lu lagi di mana, kita Sharing ngopi. lah, sharing Ya, bareng. Sepik aja bikin ngopi, bang ayo ngopi di mana. Sambil Intinya ngobrol. anaknya mau bertanya biar nggak sesat di jalan aja ya. Kalau nggak banyak bertanya ya bingung. Lagi juga gua kalau ada kegiatan juga seneng, kita seneng jadi rame kamu ya. Betul. Main game aja bisa. Meminimalisir tindak kriminal nah, di dalam lingkungan tersendiri kita nih. Apalagi lingkungan kita ini antar RT-nya rapet ya kan? iya Meminimalisir di lingkungan tindak kriminal. Kayak batu setiap Sabtu pagi ada dulu senam ya. Kita ada boleh senam. Gua pengen ikut, gua doang aja. Bang pagi mulu. Kagak ada duitnya. aman Kagak ada tendemannya. Masa ya gua buka-buka langsung dia. lu nggak bilang kalau lu bilang gue ikut lu tiap hari lu sama Gua pengen banget pengen gua. Gua ketemu sih bokap pada rahasia. Ya, gua mah. Kalian gimana ya gara-gara undang-undangnya? nggak apa-apa ikut kita mau tua duluan Kan dari itu kan kita bisa deket ke atas, ya kita dari ke bawah juga, dari bank. Kalau pesan-pesan itu semua udah tuangin kan enak tuh. Jadi yang nonton juga ada inspirasi, wawasan nambah wawasan. kalau mau nambahin bisa tambahin di kolom komentar ya
atau bisa ngajak kopi bareng kita juga nggak apa-apa. Betul. Kita tinggal DM aja gitu kan, kita share lokasi kita di mana. Atau ada yang mau nanya, lu pernah ngejalan kegiatan apanya sih bang? Nah, Ya itu kan? bisa. Gua Kali bisa pengen tahu pengalaman lu ya sharing kan? bareng. Nah, Ya, bisa Ambil di- ngopi. Yang penting kan alibinya ngopi aja jadi kopi gitu. Iya, ya. Kemudian jangan lupa subscribe aja. rangkumannya dari pembahasan ini semua, intinya janganlah malas untuk mengeksplor diri lu sendiri. Sampai mana diri lu bisa mengeksplor begitu luas tentang diri lu, tentang diri orang lain. Guru paling berharga itu adalah pengalaman. Lu makin banyak pengalaman, makin pinter lu dalam suatu hal. Bener nggak ada? Benar. Kalau lu nggak ada wawasan kayak gitu-gitunya, lu hidup lu cuma monoton. Itu aja. Itu aja sih. Oke, itu teman itu ya obrolan singkat kita hari ini. Sekiranya ada yang bermanfaat bisa diambil hikmahnya, sekiranya ada yang kurang baik ya jangan diambil Jangan gitu. diambil. Jadikan buat humor aja. Kalau jelek-jeleknya, terus kalau emang sekiranya ada pengalaman yang menarik atau mau tambahin bisa tulis di kolom komentar. Kalau emang mau ketemu langsung bisa DM kita gitu. Ada ntar Instagram gue sini nih di link deskripsi gue taruh. Tuh. Terus yang paling penting jangan lupa subscribe, like, juga share. Jaga share ke temen-temen lu, ke sahabat, gebetan, mantan juga boleh, musuh juga boleh, keluarga apalagi. Ya, yang penting receh, oke receh. Satu pesan dari gua, hidup gak perlu bener, yang penting berguna dan bermanfaat kalau orang.